Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dari kasus ini, mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa. Berawal dari di sebuah daerah, Kabupaten Toba, Medan, ada seorang wanita muda bernama Echa Boru Tampu Bolon, berusia 32 tahun, warga Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Medan. Echa merupakan lulusan dari Universitas Dharma Agung Medan dengan jurusan ekonomi. Setelah lulus kuliah, Echa menikah dengan seorang pria yang identitasnya tidak diketahui. Dari pernikahan tersebut, Echa memiliki seorang anak. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Echa bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan distributor spare part. Namun pekerjaan tersebut hanya dia tekuni beberapa tahun. Setelah itu Echa memilih untuk menjalankan usaha sendiri, yaitu berjualan pakaian secara online. Echa adalah seorang pekerja keras dan mengelola usahanya di sebuah kos-kosan. Sayangnya tidak lama setelah kelahiran anak pertamanya, mengalami perceraian dengan suaminya. Perceraian itu terjadi karena beberapa alasan yang tidak bisa lagi ditoleransi dalam hubungan pernikahan mereka. Singkat cerita, Echa menyewa kos-kosan di Jalan Pelajar dan tinggal sendirian. Meskipun sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, Echa memilih untuk tinggal sendiri. Sementara anaknya dititipkan kepada kedua orang tuanya. Meskipun demikian, Echa tetap rutin memberikan nafkah dan kebutuhan finansial untuk anaknya setiap bulan melalui orang tuanya. Di lingkungan kosan tempat tinggal Echa, dia dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dengan orang lain. Tidak jarang Echa ikut serta dalam kegiatan bersama ibu-ibu lain di sana. Orang-orang melihat Echa sebagai perempuan mandiri, baik dan ramah. Echa sering juga memasak bersama tetangga-tetangga kosnya, sehingga tidak heran banyak orang yang menyukai Echa dan senang berteman dengannya. Setelah sekian lama bercerai dengan suami pertamanya, Echa kemudian menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Ari Ginting. Dari hubungan ini, mereka berdua sudah berniat serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan pada tahun 2023, tepatnya bulan Desember. Mereka berencana untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana tersebut harus terhenti karena orang tua Ari Ginting tidak merestui hubungan mereka. Orang tua Ari mengetahui bahwa Echa adalah seorang janda. Mereka menjadi ragu terhadap Echa dan meminta Ari untuk mengakhiri hubungan tersebut. Keluarga Ari merasa malu bahwa anak mereka akan menikahi seorang janda, dan mereka tidak ingin memiliki menantu dengan status tersebut. Akibatnya hubungan antara Echa dan Ari menjadi semakin renggang. Meskipun pada saat itu, Ari sebenarnya yakin bahwa dia mencintai Echa dan tidak peduli dengan masa lalu Echa. Namun semua ini terjadi karena desakan keluarga. Ketika harapan untuk nikah di bulan Desember tidak terwujud, sekitar bulan Oktober tahun 2023, Ari mulai menjaga jarak dengan Echa. Ari bahkan mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungan dengan Echa. Meskipun begitu, mereka masih sering bertemu dan berkomunikasi lewat pesan. Bahkan ketika Echa mencoba membuka hatinya untuk bertemu dengan pria lain, dia masih menceritakan semuanya kepada Ari. Dengan kata lain, mereka masih menjalani hubungan sebagai teman dekat. Meskipun berstatus teman tapi mesra, Echa sempat mencari pasangan baru melalui aplikasi kencan online. Namun tak satu pun dari pria-pria yang ditemuinya di sana berhasil membangun hubungan serius. Echa selalu berbagi pengalamannya ini kepada Ari. Ari yang sebenarnya masih mencintai Echa selalu berusaha menemani Echa sampai dia menemukan pria yang cocok dengannya. Singkat cerita, suatu hari Echa tiba-tiba kembali menggunakan aplikasi kencan online. Aplikasi yang digunakan pada saat itu adalah MiChat, yang sebenarnya sudah dikenal sebagai media yang sering disalahgunakan untuk booking online atau aktivitas yang tidak Entah mengapa Echa memilih aplikasi tersebut. Mungkin karena iseng kesepian, atau mungkin Echa merasa putus asa. Pada saat itu, selama proses instalasi dan pendaftaran di MiChat, Echa merasa sangat senang di platform tersebut. Dia berkenalan dengan banyak pria baru. Melalui aplikasi ini, Echa kemudian mengenal seorang pria bernama Panji Satria. Mereka berkomunikasi secara intensif. Panji Satria umur 25 tahun.
bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran siap saji di daerah Medan Kota. Meskipun tidak banyak informasi tentang latar belakang Panji, yang jelas dia sudah memiliki pacar, dan bahkan berencana untuk menikah pada tanggal 3 Desember tahun 2023. Namun 2 minggu sebelum pernikahannya, Panji justru mendownload micet, mungkin dengan niat untuk bersenang-senang, sebelum terikat dalam pernikahan. Panji memiliki maksud tertentu. Ketika mengunduh micet, dia ingin mencari seorang perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan Johnny-nya. Keberuntungan membawa dia bertemu dengan Echa, dan mereka mulai berkomunikasi. Percakapan mereka tidak seperti orang yang baru berkenalan. Mereka nyambung dan asik. Namun sayangnya arah obrolan mereka menjadi dan keduanya berniat untuk bertemu di kos-kosan Echa. Pertemuan tersebut tidak biasa, karena Panji langsung masuk ke kediaman Echa. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuju ke kamar dan bercocok tanam. Namun beberapa sumber informasi menyatakan bahwa sebenarnya Echa membayar Panji untuk menemani dan memuaskan kebutuhan haknya. Setelah momen ini, Echa dan Panji saling membuka diri dan berbagi cerita yang sangat dalam. Echa menceritakan tentang dirinya dan kesedihannya. Begitu dengan Panji yang berbicara tentang dirinya dan hubungannya dengan sang kekasih yang akan segera menikah. Ketika Panji menceritakan tentang kekasihnya, tiba-tiba Echa merasa sedikit cemburu, meskipun mereka baru saja kenal. Pada saat itu, Echa menyadari bahwa perannya hanyalah sebagai saja. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba timbul perasaan suka dan merasa nyaman dengan Panji. Tetapi dia memilih untuk menyembunyikan perasaannya, karena dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan berkembang menjadi yang serius. Meskipun mereka masih berkomunikasi setelah pertemuan itu, Echa tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Panji. Berbeda dengan Panji yang tidak bermain perasaan dan hanya menjadikan Echa sebagai pelampiasan Johnny-nya saja. Singkat cerita, Panji dan calon istrinya sudah mulai menyiapkan segala hal untuk pernikahan mereka, termasuk tempat catering dan undangan. Mereka berdua sangat menantikan hari pernikahan. Di sisi lain, Echa mengetahui bahwa waktu pernikahan Panji dan kekasihnya sudah dekat. Tiba-tiba Echa merasa galau dan tidak menerima kenyataan bahwa laki-laki yang baru dikenalnya akan menikah. Pikiran negatif mulai muncul, dan Echa berpikir bahwa jika Panji sudah menikah, mustahil dia akan melayaninya lagi atau memseratnya. Melihat situasi yang membuatnya tidak tahan, Echa memutuskan untuk berterus terang mengenai perasaannya kepada Panji. Tanpa diduga, Echa menghubungi Panji lagi dan mengajaknya untuk bertemu sekali lagi. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Echa mengirim pesan yang isinya kurang lebih seperti ini. "Hai, kita ketemu lagi yuk." Namun respon dari Panji cukup tegas. Panji menjawab, "Enggak, Echa, aku tidak bisa. Aku juga tidak mau. Kita akhiri saja sampai di sini. Anggap saja yang kemarin itu tidak pernah terjadi." Membaca pesan tersebut, Echa merasa tidak terima. Meskipun Panji sudah jelas menyatakan penolakannya, Echa yang sudah terlanjur memiliki perasaan kepada Panji tidak mau melepaskannya begitu saja. Echa mencari cara agar Panji mau bertemu dengannya lagi. Dia mengetahui kondisi keuangan Panji dan menggunakan cara iming-iming uang agar bisa bertemu dengannya. Dengan cara akan membayar Panji dengan nominal 1 juta sebagai imbalan. Namun pada kenyataannya, Echa tidak benar-benar berniat memberikan uang 1 juta kepada Panji. Dia hanya berbohong dengan tujuan memancing agar Panji mau bertemu dengannya lagi. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 30 November tahun 2023, di malam hari sekitar pukul 7 malam, Panji datang ke kos-kosan Echa. Echa yang sudah bersiap-siap menyambut Panji dengan sangat hangat. Tanpa berlama-lama, Echa langsung mengajak Panji masuk ke dalam kamar. Pakaian Echa sudah karena godaan, dan Panji tidak bisa menahan diri. Akhirnya mereka bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, Panji menanyakan tentang janji uang yang dijanjikan oleh Echa. Echa menjawab bahwa nanti dia akan memberikan uangnya, tetapi dia ingin mengatakan sesuatu. Panji yang tidak curiga bertanya dengan santai. Echa kemudian mengungkapkan perasaannya, bahwa selama ini dia menyimpan perasaan cinta kepada Panji. Echa mengungkapkan keinginannya agar Panji membatalkan pernikahan dengan calon istrinya. Panji kaget dan tidak curiga dengan niatan Echa, karena awalnya dia hanya ingin bersenang-senang saja. Dan Echa pun tidak memberikan uang sebesar 1 juta tersebut kepada Panji. Ternyata uang itu adalah pancingan Echa untuk bisa menemui Panji kembali. Panji yang merasa kesal karena semuanya tidak sesuai harapannya, marah dan tidak terima karena Echa telah membohonginya.
Dia langsung menunjukkan kemarahannya dengan menarik Echa. Panji memegang Echa dengan erat hingga membuat Echa sulit bernafas. Pada saat itu Echa mencoba melawan dan ingin berteriak, tetapi tenaganya tidak cukup. Echa terkulai dan suara teriakan minta tolong bahkan sempat didengar oleh Lia, tetangga kosannya. Namun Lia tidak terlalu merespon suara tersebut karena menganggap mungkin hanya lelucon atau candaan. Panji pada saat itu mencoba untuk tidak menghakimi Echa. Setelah merasa puas, Panji yang kesal karena tidak mendapatkan uang sesuai perjanjian. Panji melepas kalung yang ada di leher Echa. Panji tidak bermaksud menghakimi Echa, tetapi hanya ingin membuatnya lemah dan pingsan. Selain itu, Panji juga berencana mengambil barang-barang untuk dijual sebagai gantinya. Setelah Panji merasa puas, dia pergi meninggalkan Echa dalam keadaan sebelum pergi, Panji bahkan meletakkan Echa di kolong kasur. Meskipun Echa hidup dan sadar, dalam keadaan yang sangat, dia sempat berteriak minta tolong. Suara Echa yang lemah terdengar berulang-ulang oleh Lia, tetangga kosnya. Lia yang merasa penasaran, namun takut. Lia memutuskan untuk memanggil ibu kos. Lia berlari dan meminta tolong kepada ibu kos. Tanpa berlama-lama ibu kos dan Lia menghampiri kamar Echa, berusaha memanggilnya, namun tidak mendapatkan jawaban. Mereka hanya berani mengetuk pintu dan memanggil Echa, tidak ingin mengganggu privasinya, dan menganggap suara tersebut mungkin hanya dari TV atau lelucon orang yang sedang bercanda. Akhirnya ibu kos menunggu di depan kamar Echa, berharap Echa akan keluar sendiri. Setelah menunggu setengah jam tanpa mendengar suara apapun yang mencurigakan, ibu kos memutuskan untuk pergi sementara dengan niat kembali untuk memeriksa nantinya. Namun setelah beberapa saat ia kembali untuk mengecek kembali, namun Echa tetap tidak merespon. Setelah pintu diketuk, meskipun ibu kos tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan, pada saat itu Echa belum memberi jawaban. Ibu kos kemudian memutuskan untuk pergi dan masuk ke dalam rumahnya. Keadaan Echa tetap misterius. Apakah Echa sudah nafas atau hanya tidak sadarkan diri? Sementara itu Ari, mantan pacar Echa, yang biasanya sering berkomunikasi dengan Echa, merasa bingung karena Echa tiba-tiba tidak memberi kabar. Ari mencoba menghubungi Echa, namun tidak bisa dihubungi. Khawatir dan penasaran, Ari memutuskan untuk datang ke kos-kosan Echa. Sekitar pukul 9 malam, sesampainya di sana, Ari mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak mendapatkan jawaban dari Echa. Berbeda dengan ibu kos yang memilih untuk menjaga privasi, Ari merasa dekat dengan Echa dan langsung mencoba membuka pintu kamar. Saat Ari memasuki kamar, ia sangat terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Echa tergeletak lemah tanpa di bawah kolong tempat tidur. Ari langsung berteriak dan panik, lari keluar sambil meminta tolong dengan teriakan keras. Pada saat itu penghuni kos yang mendengar teriakan Ari keluar dari kamar mereka dan melihat keadaan kamar Echa. Di samping Echa tergeletak beberapa HP miliknya dan tidak ada barang yang hilang di dalam kos-kosan tersebut. Keadaan Echa menjadi misterius dan semua orang di sana bingung dengan apa yang terjadi. Namun Ari yang menyadari bahwa kalung yang biasanya dipakai Echa tidak ada di lehernya. Seorang tetangga yang melihat Echa berteriak, orang-orang di sekitar dengan cepat bertindak dan membawa Echa ke Rumah Sakit Umum Madani untuk mendapatkan pertolongan. Ketika Echa dibawa ke rumah sakit, Ari segera menelepon keluarga Echa untuk memberitahu kondisinya yang tengah dirawat di rumah sakit. Namun sayangnya kondisi Echa sangat kritis. Pihak keluarga Echa mendengar kabar tersebut dan merasa panik, langsung menuju ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit memberitahu bahwa upaya penyelamatan tidak berhasil dan Echa telah menghembuskan terakhirnya. Ari yang mendengar berita tersebut terkejut dan menangis tidak percaya bahwa Echa telah menghembuskan. Dia kemudian menelepon keluarganya lagi dan memberitahu bahwa Echa sudah menghembuskan nafas. Orang tua Echa merasa tidak percaya dan kaget, bahkan berteriak bahwa Ari berbohong. Tidak mungkin anak mereka. Mereka segera menuju ke rumah sakit untuk memastikan kebenaran. Setelah itu Ari yang merasa ada kejanggalan dalam kejadian ini, didampingi pemilik kos-kosan, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota. Pihak kepolisian segera turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Tidak hanya itu, mereka juga menjemput Echa dari Rumah Sakit Umum Madani untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna kepentingan otopsi. Di sisi lain, Panji menceritakan perbuatannya kepada saudaranya. Panji merasa sangat menyesal dan bersalah. Saudaranya yang mendengar cerita dari Panji merasa terkejut dan bingung, tidak menyangka bahwa Panji dapat melakukan perbuatan
itu, saudaranya hanya bisa mengatakan sabar kepada Panji, mencoba memberikan dukungan, dan untuk menghibur Panji. Keesokan harinya, Panji mendapat informasi bahwa Echa ternyata sudah... Panji semakin ketakutan dan panik, bahkan sampai menangis. Dia merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Panji memberitahu orang tuanya bahwa dia telah melakukan perbuatan yang tak pantas terhadap seorang perempuan. Orang tua Panji mencoba untuk menenangkan Panji dan tidak menganggap serius pernyataannya. Namun Panji terus memberitahu mereka tentang perbuatannya. Panji bahkan menyampaikan bahwa dia sedang diburu polisi. Orang tua Panji semakin terkejut dan kaget atas pernyataan anak mereka yang sebentar lagi akan menikah. Keadaan bingung dan terkejut, orang tua Panji akhirnya mengatakan, "Ya sudah, kalau memang benar kamu telah melakukan hal itu, ayo kamu harus bertanggung jawab." Panji berusaha menjelaskan bahwa dia akan menikah dalam waktu dekat dan tidak ingin mengecewakan keluarga calon istrinya. Panji sangat takut menghadapi konsekuensi perbuatannya, terutama dalam konteks pernikahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pada 3 Desember 2023, sekitar jam 1 dini hari, Panji menyerahkan diri ke Polsek Medan Kota. Ia kemudian dibawa ke Polrestabes Medan. Panji dijerat pasal 365 dan 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Setelah mendekam di Polrestabes Medan, ternyata Panji Satria tetap menikah sesuai rencana. Akad nikah berlangsung di ruang penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah menjalani beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Panji Satria akhirnya di 13 tahun penjara. Begitulah cerita kasus ini. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini. Jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kita atau orang-orang terdekat kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan